Oke, untuk keadaan mesin seperti ini, itu ya. Di bagian dalam mesin, grease ini sudah habis. Ini sudah terlalu banyak diberikan minyak. Nah, ini dikasih minyak banyak banget ya ini ya, atau oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Yan Jadrel. Nah, kali ini kita kedatangan reel dari Daido. Nah, kita akan bongkar dan rakit reel ini yaitu Daido Caribbean ukuran 2000. Nah, untuk reel ini terdapat satu bonus spool ya. Jadi satu reel dapat dua spool ini. Kita cek dulu. Ya. Untuk putarannya ini agak kasar ini ya. Nanti kita cek, ini kemungkinan kasar ini karena di bagian rotor ini. Terutama di bagian one way atau bearing dari rotornya. Ya, nah itu dimundurkan ada jeda. Langsung aja kita bongkar. Kita lepaskan dulu dari bagian handle. Lanjut kita lepaskan knob spool, lalu kita cek di bagian drag washernya. Lepaskan dulu kawat penguncinya. Nah, untuk melepaskan kawat pen pengunci dari spool, kita perlu melepaskan dari ujungnya dulu. Nah, ujungnya ini, kemudian kita tarik belakangnya. Nah, otomatis bisa dilepaskan. Lanjut kita bongkar drag washernya. Ya, untuk bawaan dari reelnya ini ada 3 set ya. Untuk 2, 3. Lanjut kita lepaskan pengunci untuk bearing yang atas ini. Nah, ini kita perlu lepaskan dulu. Untuk melepaskannya mudah ini ya, karena bentuknya bukan lingkaran. Tinggal kita tarik ke belakang seperti ini. Tuh. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, setelah itu bisa kita ambil seal pengunci yang bawahnya. Setelah seal terlepas, ini ya sealnya, diurutkan ke bawah. Oke. Lanjut kita lepaskan bearingnya dulu. Di bearing kita lepaskan, kemudian dudukan untuk spool sekaligus sebagai clicker untuk spoolnya. Lanjut di bagiannya ada asnya, kita lepaskan dulu pen penahan dari spool. Kita cari dulu pennya di mana. Nah, oke. Ya, untuk ini nggak ada pennya ya, jadi langsung dudukan ke bagian bawah sini. Tuh, seperti itu langsung kita ambil. Dan baru bisa kita lepaskan mur untuk pengunci dari rotornya. Ya, lanjut kita lepaskan dulu. Ya, setelah itu rotor bisa dilepaskan. Dan di bagian bawah rotor sini ada ring, kita ambil dulu ringnya. Ini ringnya ya. Lanjut kita bongkar di bagian rotornya. Oke, untuk bagian rotor, roller kita lepaskan dulu.
Oke, di bagian roller kita cek piring. Ya, untuk piring di sini masih normal, belum ada kerusakan di bagian piring untuk rollernya. Oke, masih aman. Kita cek dulu di bagian bawah sini apakah masih ada ring yang tertinggal. Oke, udah nggak ada ya ringnya. Lanjut, bisa kita lepaskan ring yang di bagian atas dari spool. Ya, untuk ringnya ini udah mulai berkarat ini. Seperti itu. Ya, ringnya itu udah mulai ada karat yang udah menempel di bagian pinggir-pinggirnya. Lanjut, bisa kita lepaskan bell armnya dulu. Kemudian penutup untuk rear bell arm. Oke, untuk penutupnya di sini di bagian rear masih bagus ya, belum patah rearnya. Lanjut, ini untuk L kita ambil. Nah, baru dudukan untuk bell S-nya tadi kita lepaskan. Sip, untuk bagian rotor, oh ini di bagian atasnya ini. Nah, dudukan untuk mur ini dilepas juga. Lanjut, baru bisa kita bongkar di bagian pinion gear dulu. Nah, ini kita lepaskan 3 baut pengunci ini dulu. Oke, untuk penutup sudah terlepas. Kita baru bisa bongkar di bagian mesin utamanya. Kita bongkar aja langsung. Oke, untuk keadaan mesin seperti ini. Itu ya. Di bagian dalam mesin, grease ini sudah habis. Ini sudah terlalu banyak diberikan minyak. Nah, ini dikasih minyak banyak banget ya ini ya. Atau oil. Nah, ini yang bikin putaran mesinnya jadi agak kasar karena tidak ada grease yang menempel di bagian gearnya. Ini kita lepaskan dulu slider dan main shaftnya untuk kita bisa melihat di bagian dalam mesinnya dulu. Nah, ini kita lepaskan main shaft, kemudian drive gear. Untuk di bagian drive gear ini ringnya sudah tidak ada ya sepertinya ini. Nah, ini enggak ada. Ini seharusnya dikasih ring di bagian sini. Nah, ini berarti rel sudah pernah dibongkar. Lalu kita kembalikan lagi ke standarnya. Ini ya, kita lepaskan dulu gear untuk oscillation gear atau crosswind gearnya. Untuk bearing ini nggak perlu dilepas, nggak apa-apa, langsung bisa cuci aja bareng. Kemudian untuk bearing drive gear yang kanan, kita dorong dari samping seperti ini. Ya, udah ya. Lanjut, baru bisa kita bongkar di bagian pinion gear. Nah, untuk pembongkaran pinion gear, kita perlu melepas per untuk one way-nya dulu. Ini kita lepaskan. Untuk bir sudah terlepas ini ya. Lanjut, diambil birnya langsung. Dan baru bisa kita lepaskan bearing untuk rotor dulu. Ya, kita cek dulu. Nah, di sini ya sumber suara kasarnya.
Oke, untuk piring ya meskipun bersuara tapi di bagian as sama piringnya ini masih presisi, masih bagus. Ini nggak perlu kita ganti, cukup kita berikan oil aja di bagian piringnya. Lanjut, lepaskan one way. Untuk one way ini karena sudah terlalu banyak grease masuk ke dalam stick-stick one way-nya, ini kita harus bongkar one way-nya satu persatu ini ya. Tuh. Ya, oke, untuk stick bisa dilepaskan semua. Usahakan jadikan satu ya. Di sini stick roller untuk one way di sini ada 6 biji. Ya, standar dari one way kebanyakan reel itu menggunakan roller sejumlah 6 biji. Roller dalam one way-nya. Oke, untuk piring kedua juga sama, agak kasar tapi masih presisi di bagian asnya. Ya, belum ada kocak sedikit pun di bagian piringnya. Ya, masih aman dia. Sama sekali masih belum kocak di bagian piringnya. Ya, untuk pinion gear sudah. Cek lagi apakah masih ada bagian ketinggal. Nah, untuk on off-nya ini nggak perlu kita bongkar. Terus untuk bagian piring juga sama yang ini. Biarkan seperti ini aja. Sip. Untuk bagian mesin sudah, bagian rotor sudah. Di bagian spool juga sudah. Untuk spool yang kedua nanti kita bongkar dan rakit pada saat selesai perakitannya ini. Oke, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua dibongkar dan dicuci, setelah itu langsung kita rakit. Untuk perakitan kita mulai dari bagian dulu ya, di bagian rotor dulu. Pertama kita grease dudukan untuk bail AC-nya dulu. Nah, ini kita grease di sini, diratakan. Nah, baru bisa kita pasangkan bail AC-nya. Setelah bail AC terpasang, langsung kita pasangkan pengunci-nya. Sip. Di sini untuk di bagian bail AC aman. Bisa kita lanjut ke bagian bail arm-nya. Pertama kita grease dulu dudukan untuk pir. Dan untuk L-nya juga ini kita ratakan. Nah, seperti ini kita grease. Baru bisa kita pasangkan dulu L-nya ini. Kemudian kita ratakan lagi di bagian atasnya. Lanjut, pir kita masukkan. Nah, untuk pir di sini bolak-balik beda. Bisa dilihat ini dari gulungan. Untuk ini masih yang ori ya ini. Nah, ini yang ori ini kelihatan banget dari gulungan dari pirnya. Gulungan pir yang atas itu dia lebih banyak ya ujungnya ini. Untuk yang bawah dia cuma satu. Ini ada dua nempel. Ya, seperti itu ya. Ini yang atas ini. Dan diameternya ini lebih kecil. Nah, ini diameternya lebih kecil ini. Bagian yang atas ini lebih rapat dua. Untuk yang bawah dia cuma satu gulungannya. Nah, itu. Berarti yang ujung bawah itu cuma satu dan ujung satunya lagi ini ada dua. Kita pasangkan yang ujung dua. Masukkan seperti ini. Nah, oke, seperti ya. Langsung kita pasangkan ke dudukannya, lalu kita ratakan lagi di bagian atas dari pirnya. Baru bisa ditutup. Oke, sip. Kita lanjut grease lagi dudukan untuk bail arm-nya nanti. Dan bisa kita pasangkan bail arm. Nah, untuk pemasangan bail arm, di sini kita masukkan dulu pen ini ke lubang dari bail arm-nya. Masukkan seperti ini. Oke, posisikan seperti itu. Dorong sedikit ke bawah. Posisikan agak ke belakang seperti ini.
masukkan kedudukannya, kemudian didorong ke atas lagi. Nah, lanjut ditahan menggunakan jari seperti ini. Dan bisa dikunci. Cek lagi. Ya. Untuk fungsional dari pirnya masih sangat bagus. Pirnya masih kuat. Ini padahal pirnya pendek ya, tapi ini kuat banget pirnya. Ya, dibantu sama tebal dari pirnya tadi. Sip. Langsung kita pasangkan bail wire AC-nya. Nah, sebelum kita pasangkan roller, kita perlu cek dulu kerenggangan atau kerapatan dari kawat bail wire AC-nya. Di sini untuk kawatnya dia masih bagus ya, masih presisi dengan lubang untuk roller. Nah, ini masih meskipun terlihat presisi tapi di sini masih agak kurang dikencangkan ke dalam sedikit banget. Ya, bisa dilihat dari sini. Nah, itu dia. Lubang dari bautnya itu masih agak geser keluar. Kita bengkok ke dalam sedikit. Oke, sip, ini udah lurus. Lanjut kita rakit di bagian roller. Untuk perakitan roller di sini kita kasih garis dulu dudukan untuk bearingnya. Oke. Kemudian pasangkan bearing untuk bagian rollernya. Kita pasangkan roller. Nah, untuk roller di sini bolak-balik beda. Untuk yang bagian bawah itu dia lebih panjang. Nah, untuk yang atas dia lebih pendek ujungnya. Pasangkan seperti ini sambil diputar-putar untuk meratakan grease di bagian dudukan untuk rollernya. Baru bisa kita grease ulang di bagian atas dari roller. Lanjut bisa ditutup dan dikunci. Nah, untuk bearing dari rollernya ini masih halus ya, belum ada suara kasar. Oke, sip. Kita cek dulu putarannya. Oke, untuk putaran aman. Ya, meskipun suaranya nggak cedak-cedek tapi masih ada tekanan dari pirnya. Ya, oke masih bagus pirnya. Lanjut ke bagian spool dulu. Nah, di bagian spool di sini kita oke, untuk bawaan dari relnya ini cuma ada dua ini, spon ini. Kemudian 3 plat. Untuk yang plat ini sebelum kita berikan platnya dulu, ini diratakan grease di bagian bawahnya, tipis-tipis saja, nggak usah terlalu banyak. Yang penting merata. Lanjut dipasangkan plat yang paling bawah yang bentuknya lingkaran. Kemudian untuk yang tengah kita berikan oli sedikit 4 detik, diratakan juga sama dikit aja, kemudian diratakan. Lalu untuk yang tengah, nah ini ya, tengah ini ada tonjolan kecil 2 ini. Kemudian spon yang kedua. Ini karbon tapi versi yang warna putih, yang lebih empuk. Oke, langsung dikunci menggunakan kawat penguncinya. Untuk pemasangannya, lihat ya. Nah, ujung yang sini masukkan dulu, kemudian yang belakang ikutin, nah yang belakang lagi ikutin sampai di posisi ujungnya. Nah, seperti ini ya. Di situ dia masukkan dulu aja ini yang ini. Nah, setelah dimasukkan, di sini kan dia terlalu masuk dalam ya, tinggal kita congkel sedikit ke atas. Otomatis dia akan masuk ke lubangnya sendiri. Nah, oke. Seperti ini. Di bagian spoolnya sudah. Lanjut kita lanjut grease atau rakit di bagian mesin utama. Sebelum kita pasangkan pinion gearnya,
Ini di bagian rumahan dari one way-nya atau housing untuk one way. Di sini kita ratakan dengan grease terlebih dahulu. Ya, untuk memberikan pencegahan supaya one way tidak mudah kena air atau tidak mudah kena karat. Ya. Di sini untuk perakitan dari one way, bisa dilihat ini yang ada titiknya ini, nah yang bulatan kecil itu, ini menghadap ke atas. Nah, oke, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian rumahan untuk stick-stick dari roller one way-nya, masukkan dari bawah. Nah, otomatis dia tidak akan naik lagi ke atas karena di bawah sudah ada penguncinya, ya sudah ada nahan di bagian bawahnya. Nah, itu ya. Nah, kita cek dulu ya. Rumahan untuk rollernya ini bentuknya semacam pegas ya, meskipun bahannya plastik tapi ini berfungsi sebagai pier pendorong untuk roller one way-nya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita langsung pasangkan aja dulu ke rumahan dari rollernya ini, roller one way. Kemudian untuk penarik dari tuas on off-nya, pasangkan. Posisinya ada di menghadap ke atas seperti ini. Kemudian sebelum dipasangkan stick roller, ini kita geser dulu posisinya seperti ini. Nah, pengen lebih mudahnya lagi, bisa dilihat dari lubangnya ini, sama dudukan untuk one way-nya. Oke. Untuk posisi seperti ini, ya, miring sedikit mendekat ke bagian yang sini, yang kiri. Lanjut kita pasangkan stick roller dari one way-nya satu per satu. Masukkan yang pertama. Nah, saat posisi seperti itu, ini tinggal kita tekan aja, tinggal kita jepit nih, otomatis dia akan masuk ke dalam sendiri. Nah, ya. Yang ini juga sama, yang kedua, masukkan, kemudian dorong ke dalam. Nah. Oke, untuk one way ini sudah terpasang semua stick rollernya. Usahakan harus 6 ya, jangan sampai berkurang satu. Kalau misal berkurang satu biji, itu bisa menyebabkan one way malfungsi ya, atau kalau dalam istilahnya yaitu trailnya bisa mundur atau bendal. Ya, pinion gear. Nah, ini kita cek tadi pada saat sebelum dibongkar, ini di bagian pinion gearnya sudah terdapat cacat. Ya. Ini kemungkinan besar cacatnya ini karena dipaksa menggunakan tang ini ya. Itu kayak gitu jadinya. Jadi cacat sedikit, tapi untungnya tidak di bagian drat dari murnya ini. Itu masih bisa kita pakai bagian pinion gearnya ini. Oke, langsung aja susunan dari yang paling bawah. Itu bearing untuk rotor, yang bawah ini tipis ini ya, bedakan untuk yang bagian bawah sama atas itu beda, ini ada tebel sama tipis. Nah, untuk yang tipis ini yang bawah. Lanjut, kemudian as untuk one way nya ini bolak balik ini sama, as one way masuk, kemudian one way nya juga masuk. Nah, ini kita pasangkan dulu pinion gear beserta one way dan bearingnya. Posisikan seperti ini aja nggak apa-apa. Yang penting kita pasangkan dulu aja bearing untuk rotor. Oke, seperti ini. Setelah itu lanjut kita kasih grease dulu di bagian atas dari bearing untuk rotornya. Ya. Nah, ini karena penutupnya modelnya kayak gini, jadi kita pasang dulu ini kita harus rakit dulu di bagian mesin dalam. Dan di sini pair untuk one way ini kita pasangkan dulu.
Nah, untuk pir dari one way-nya ini terdapat dua lubang yang ukurannya berbeda. Nah, untuk ukuran yang kecil ini ada di depan. Ya, ini kecil ini. Kemudian ini yang besar, ya, diameter besar sama kecil. Untuk yang diameter kecil, di sini kita masukkan dulu yang besar ya. Nah, ini yang besar masukkan. Posisinya ada di bagian yang putih ini. Masukkan seperti ini. Kemudian yang kecil masukkan ke clutch on off-nya. Oke, untuk pir di sini kita pasangkan dulu yang kecil ini, yang belakang ini dulu. Kemudian untuk yang besar ini tinggal kita tarik aja pirnya, masukkan ke lubang yang putih ini, yang depan. Oke, nanti jadinya seperti ini. Oke, ya ini ya. Ini posisi masih on. Coba kita off kan dulu. Oke, ini bisa mundur, terus kita on kan lagi. Oke, berfungsi dengan normal. Lanjut, ring yang bagian atas dari bearing untuk pinon gear kita masukkan. Kemudian lanjut ke bagian mesin utama. Di sini kita garis saja di bagian bearingnya. Ratakan dudukan untuk crosswind gear dengan grease. Nggak perlu banyak-banyak. Kemudian dudukan untuk bearing drive gear bawah. Masukkan bearingnya dulu. Lanjut kita grease di bagian crosswind gear atau oscillation gearnya. Nah, ini kita langsung masukkan aja. Kemudian baru bisa kita kunci. Oke, ini karena as dari slidernya nggak bisa dimasukin dari depan atau belakang, ini kita perlu pasangkan dulu slidernya. Ini slider kita kasih grease. Nah, untuk perigreasannya juga ini cuma di bagian lubangnya ini aja. Jadi nggak perlu merigrease di bagian lain dari slidernya ini. Cukup ratakan sampai lubangnya ini tertutup dengan grease seperti ini. Nah, itu ya. Lanjut, di sini kita pasangkan as untuk slidernya. Sambil kita masukkan ke dudukan untuk slider yang ada di bagian crosswind gearnya. Oke, sudah masuk, kita dorong dulu ke dalam. Oke, setelah itu baru bisa lanjutkan grease di bagian drive gearnya. Nah, ini kan seharusnya ada ring ya di bagian atas dari drive gear, tapi kita coba dulu seberapa besar ya seberapa banyak jeda dari handle-nya nanti. Kita pasangkan dulu aja main shaft, kemudian kunci. Sip. Kemudian grease di bagian dudukan untuk drive gear atas. Nah, oke, lanjut. Langsung kita tutup. Oke, di sini untuk putaran dan dikunci. Ya, sekarang kita pasangkan baut yang belakang ini. Nah, untuk yang baut belakang ini perlu diperhatikan karena ada kesamaan lebar dari bautnya, tapi beda panjang. Ini ada yang panjang sama pendek. Nah, untuk yang baut yang panjang, ini kita pasangkan dulu.
Posisinya ada di sini, di belakang sini. Setelah itu baru bisa kita pasangkan cover yang belakang. Sip, untuk cover belakang terpasang. Langsung kita tutup bagian rotornya. Untuk posisi penutup ini kita cek dulu. Oke, untuk posisi seperti ini udah benar. Nah, untuk mau posisi apapun ini bisa masuk ya. Jadi mau diputar seperti ini pun dia bisa kunci. Mau diputar lagi tetap kunci. Dan bisa kita kunci. Pasangkan rotor dulu. Oke, setelah terpasang, bisa langsung kita pasangkan dudukan untuk mur dari rotornya. Kita pasangkan ini ringnya, kemudian mur langsung kita masukkan. Oke, mur terpasang, langsung kita kunci dulu. Usahakan saat mengunci ini kita perhatikan juga di sini lubang untuk penahan dari murnya ini. Kita sesuaikan di sini ya, bebas ini ya, mau di tengah, mau di pinggir itu sama aja. Ya. Bagusnya itu posisinya lurus, sejajar ya, atau tegak lurus. Di sini posisinya saya posisikan tegak lurus dengan bagian bel armnya ini. Oke, pasangkan dulu. Oke, langsung seal ini kita masukkan dulu. Seal terpasang, ya, seal yang lebar yang di bagian murnya ini. Kemudian dudukan untuk spool dulu. Lalu liker sekaligus ada ring teflon putih ini. Posisikan sampai ini nggak bisa gerak bebas. Lanjut, bearing untuk spool dipasangkan, kemudian sealnya ini masuk. Ini seal yang bentuk bener ini ya, atau o-ring ya, dalam bahasa mudahnya itu o-ring namanya. Kemudian pengunci untuk bearing yang sini, masukkan ini penguncinya. Oke, otomatis dia langsung kunci di bagian dudukan yang ada di bagian atas dari bearingnya. Lanjut, kita pasangkan spool. Nah, ini kita pasangkan dulu handle sambil kita cek putaran dari reelnya. Oke. Ya, untuk putaran jeda ternyata nggak banyak ya. Jadi pemiliknya cuma minta diservis, ya kita servis adanya aja. Meskipun bearingnya sudah mulai agak kasar dikit, tapi masih bisa dipakai asalkan bearing belum sampai kocak atau goyang. Langsung kita pasangkan tutup sampingnya. Lalu di sini kita langsung pasangkan spool dan knob. Untuk spool kita cek dulu drag washer dari railnya ini. Ya, untuk drag washer ini masih bagus, belum ada masalah di bagian drag washernya. Oke, tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari reel Daido Caribbean ukuran 2000.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.